Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fahri dari Universitas Terbuka dengan NIM 859549638. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA dengan menayangkan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Benalu dan pisang disebut simbiosis parasitisme karena benalu mengambil air dan mineral dari pohon pisang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan fotosintesisnya, dan kemudian pohon pisang dirugikan karena kehilangan sebagian air dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya sendiri. Sapi dan lalat. Lalat diuntungkan dengan mengambil darah dan cairan tubuh sapi sebagai sumber makanan, sedangkan sapi dirugikan karena timbulnya rasa sakit, gatal, luka akibat gigitan, bahkan menimbulkan penyakit bagi sapi. Jagung dan ulat. Ulat secara aktif memakan jaringan tanaman jagung, termasuk daun, pucuk, atau bahkan biji pada tongkol untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Akibatnya, tanaman jagung mengalami kerugian berupa penurunan kemampuan fotosintesis, pertumbuhan hambat, dan bahkan penurunan drastis pada hasil panen. Semut dan pohon. Semut membangun sarang di dalam rongga batang, di antara dedaunan atau cabang pohon, dan pohon menyediakan tempat berlindung yang aman dan jauh dari predator tanah. Dan pohon tidak dirugikan karena semut hanya menggunakan struktur fisik pohon sebagai tempat tinggal dan tidak mengambil nutrisi langsung dari jaringan pohon. Anggrek dan pohon. Anggrek adalah tumbuhan epifit yang berarti ia hanya menumpang hidup pada pohon. Pohon hanya berfungsi sebagai substrat atau penopang fisik. Anggrek tidak memasukkan akar penghisap ke dalam jaringan pohon untuk mengambil nutrisi. Oleh karena itu, kehadiran anggrek tidak merugikan dan tidak menguntungkan bagi pohon. Laba-laba dan pohon. Laba-laba mendapat tempat yang strategis untuk menjebak mangsanya atau serangga tanpa merugikan pohon. Sedangkan pohon hanya menyediakan substrat atau tempat tinggal. Pohon tidak dirugikan karena laba-laba tidak memakan jaringan pohon dan tidak mengambil nutrisi dari pohon. Capung dan padi. Capung mendapatkan keuntungan berupa habitat dan sumber makanan yang melimpah, sedangkan padi terlindungi dari hama. Capung baik dalam fase nimpa maupun fase dewasa adalah predator bagi banyak serangga hama padi, sehingga keduanya sama-sama diuntungkan. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa cairan manis yang kaya akan energi dari bunga. Dan juga bunga mendapatkan bantuan penting dalam proses penyerbukan atau pemindahan serbuk sari. Kupu-kupu menghisap nektar serbuk sari. Sel kelamin jantan dari bunga secara tidak sengaja akan menempel pada kaki, tubuh, atau belalai kupu-kupu.